Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Kholis Nawar. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait tentang kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ya, lebih khususnya kita akan belajar terkait tentang pembinaan keluarga sakinah. Nah, teman-teman nih pasti banyak yang penasaran bagaimana sih membangun keluarga sakinah dalam perspektif putusan Tarjih Muhammadiyah. Ya, oke. Langsung saja teman-teman ya. Bab keempat, pembinaan keluarga sakinah. Salah satu prinsip keluarga sakinah adalah adanya pemenuhan kebutuhan hidup yang sejahtera dunia akhirat. Dari upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang dimaksud, nampak jelas adanya potensi dasar manusia yang perlu dikembangkan dan dibina dalam keluarga sakinah. Hal tersebut merupakan pilar keluarga sakinah yang terdiri dari 5 aspek, yaitu aspek spiritual atau agama, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, ekonomi, serta aspek sosial, hukum, dan politik. Nah, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang pembinaan aspek spiritual. Nah, teman-teman, spiritualitas merupakan pilar utama penegak bangunan keluarga sakinah. Esensi dari rasa spiritualitas ini adalah daya kepasrahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dorongan penggantungan diri hanya kepada Allah serta adanya keyakinan bahwa segala derap langkah kehidupan tidak lepas dari ridha Allah. Dengan adanya nafas spiritualitas ini, maka segala dinamika dan suasana kehidupan dalam keluarga akan memunculkan rasa tentram, aman, dan damai pada jiwa setiap anggota keluarga. Rasa spiritualitas dapat tercermin dalam perilaku ibadah dan muamalah, hubungan dengan Allah, dengan manusia, dengan alam sekitar. Rasa spiritualitas dan bentuk perilakunya tidak dapat hadir dengan sendirinya, tapi harus dinyatakan agar dapat dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Berikut ini diurai hal-hal yang terkait dengan pembinaan spiritual suami istri, pembinaan spiritual pada anak-anak, dan nuansa spiritual pada keluarga muslim. Yang pembahasan pertama, pembinaan spiritual suami istri. Rumah tangga atau sering disebut keluarga ibarat sebuah bahtera, maka nahkodanya adalah pasangan suami istri. Ingat, nahkodanya adalah suami dan istri. Di tangan keduanya lah arah dari pelayaran. Nah, keputusan dari suami istri adalah keputusan untuk menentukan arah dari pelayaran. Itu menuju dermaga idaman, ibarat sebuah madrasah atau training center. Maka di tangan keduanya lah tanggung jawab tegas pendidikan dan kepemimpinan bagi seluruh peserta didik, yang dalam hal ini adalah anak dan anggota keluarga. Nah, anggota didik di sini disebut sebagai anak dan keluarga. Nah, teman-teman, selanjutnya yang dalam hal ini adalah anak dan anggota keluarga berupa pengembangan potensi atau fitrah spiritual mereka sesuai tuntunan Islam. Oleh karena Islam merupakan sebuah sistem yang utuh, maka pembinaan spiritual ini meliputi bidang akidah atau sering disebut tauhid, syariah, ibadah dan muamalah duniawiyah dan akhlak, serta menjangkau ranah kognisi, efektif, dan psikomotorik. Cukupan atau ruangan untuk pembinaan spiritual bagi suami istri adalah A. Menginternalisasikan doktrin tauhid serta nilai-nilai ketuhanan al-asmaul husna untuk dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam perilaku. Nah, bagi seluruh keluarga, seluruh orang tua sudah semestinya untuk menjaga anaknya dan anaknya untuk
mengedepankan nilai-nilai ketuhanan al-asmaul husna. Nah, setelah itu menimbulkan atau menggairahkan rasa beragama, zaud ad-din, khususnya penghayatan akidah, zaud al-aqidah, sehingga dapat membuahkan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, taat, tunduk, patuh dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, apabila kita sudah menanamkan rasa tauhid, rasa ketuhanan terhadap anak-anak kita, maka insya Allah mereka akan taat, tunduk, patuh dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ridho, tawakal, sabar dan ikhlas dalam menyikapi berbagai kondisi kehidupan maupun kejadian atau peristiwa dengan sikap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang kedua ini, apabila kita menerapkan nilai-nilai ketuhanan kepada keluarga kita, maka kita generasi-generasi selanjutnya kita itu akan selalu ridho, tawakal, sabar dan ikhlas kepada keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, membangun rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sering disebut mahabbatullah, serta rindu kepadanya, sehingga setiap saat mendorong untuk mendekatkan diri atau takarub kepadanya, maka akan selalu takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, teman-teman. Terus yang keempat, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala berupa membaca kalimat at-thayyibah seperti tasbih, tahmid, takbir dan tahlil yang disertai penghayatan, sehingga dapat menambahkan ketenangan batin atau sering disebut tatma'in al-qulub. Nah, itu yang keempat. Dan poin yang kelima adalah memohon perlindungan atau sering disebut isti'azah, pertolongan atau isti'anah dan ampunan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat sebagai manifestasi dari kesadaran diri selaku hambanya yang lemah dan tidak sempurna. Dan yang poin yang keenam, syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan. Asyukru ala kulli halin, yang diwujudkan dalam bentuk memelihara nikmat serta memanfaatkannya untuk maksud dan tujuan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkannya untuk maksud dan tujuan yang baik dan diridhoinya. Nah, teman-teman, itulah beberapa poin yang sangat penting dalam hal kita menanamkan ketauhidan kepada anak dan keluarga kita. Dan selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas terkait tentang pembentukan spiritual pada anak. Nah, teman-teman ini pasti bertanya-tanya nih, bagaimana sih cara kita mendidik anak kita dengan baik? Nah, sekarang kita akan membahas terkait hal tersebut. Kalau saja menurut Al-Quran, anak adalah karunia Allah sekaligus amanah buat kedua orang tuanya. Oleh karenanya, menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak-anak, terutama spiritualnya sesuai fitrahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat ke-30 yang berbunyi, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah lurus atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Nah, teman-teman, selanjutnya, orang tua menjadi penentu dan memegang kendali dalam pembentukan spiritual anak menuju terwujudnya generasi yang salih dan qurrata a'yun. Berikut ini beberapa hal yang perlu dilakukan dalam proses pembentukan spiritual pada anak menurut tata cara Islam.
sering disebut manhajul Islam. Nah, yang pertama, melalui ibadah zikir dan doa ketika masih dalam rahim yang dilakukan oleh ibunya terutama maupun ayahnya, doa-doa memohon anak yang soleh dan menyenangkan bila dipandang telah tuntunkan Allah dalam Al-Quran yang berbunyi Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan